Dulu kiainya Kiai Haji Maksum Yusuf, sekarang beliau sudah almarhum. Nah, kurikulumnya persis seperti Darussalam Gontor. Karena itu adalah alumni pertama yang buka pesantren adalah Kiai Haji Maksum Yusuf. Jaraknya pun hanya kurang lebih mungkin sekitar 10 atau sampai 15 kilometer lah dari Darussalam Gontor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Amir Sagaf. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, para pemirsa Rasil TV, para pendengar radio Silaturahim dimanapun berada. Alhamdulillah Allah izinkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Semoga hadiah-hadiah Allah di bulan Ramadan yang luar biasa ini dapat kita nikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di waktu sahur kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun saja Anda berada, yang saat ini stay tune mendengarkan siaran Rasil. Kalau ibu-ibunya pasti di waktu sahur ini nyiapin masakannya nih untuk keluarga. Sambil dengerin siaran Rasil, Ibu ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya di kesempatan kali ini. Dan juga ikhwan akhwat dimanapun saja dan berada, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali hadir dalam Sahur Bersama Tokoh. Edisi hari ini kita akan berbincang dan kita akan mendapatkan sharing pengalaman, ilmu dan juga nasihat dari salah satu narasumber Rasil yang sudah menjadi guru kita di Rasil, memberikan ceramahnya, tausiahnya di program acara Tadabbur Al-Quran. Nah, kalau ikhwan akhwat selalu menyimak Senin malam, nah ini suaranya kita dengar, gitu ya. Dan alhamdulillah kali ini SBT menghadirkan Ustadz Doni Amir Sagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Kang Angga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita silaturahim nih. Alhamdulillah. Jadi Iwan Ahwat, saya sekarang sama Abi Agus, ada juga di sini ada Nabila, oh Sabrina, satu lagi Eca gitu ya. Nih silaturahim ke kediamannya Ustadz Doni. Kita ingin menggali lebih jauh gitu ya, dan kita akan dapatkan sharing pengalaman dari Ustadz Doni, perjalanan hidupnya yang bisa nanti diceritakan kepada kita semua gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Pasti Ustadz Doni kalau untuk acara Sahur Bersama Tokoh Rasil sudah familiar, sudah dengar, sudah nonton. Di Ramadan kali ini Ustadz Doni masuk ke list SBT nih gitu ya. Mudah-mudahan banyak cerita nih bisa sampaikan oleh Ustadz Doni. Jadi Ustadz, bagaimana Ustadz Doni ini bisa masuk ke dunia dakwah, terjun ke dunia dakwah, gitu ya. Tapi sebelum itu saya juga pengen tahu, gitu ya, Ustadz Doni ini dulu pengalaman belajar itu bagaimana nih, Ustadz? Mungkin kita ingin lebih dekat ini sama pendengar. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Angga, Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, Kang Angga, terima kasih sudah datang sama Abi Agus dan teman-teman semua. Saya ingat betul kalau pertanyaannya adalah gimana ceritanya sekarang bisa berdakwah gitu kira-kira. Saya dulu semasa SMA di pesantren, Kang Angga, di Jawa Timur. Nama pesantren saya Arisalah di Selahung, Ponorogo. Pesantren Arisalah ini dulu kiainya Kiai Haji Maksum Yusuf, sekarang beliau sudah almarhum. Nah, kurikulumnya persis seperti Darussalam Gontor, karena itu adalah alumni pertama yang buka
pesantren adalah Kiai Haji Ma'sum Yusuf. Jaraknya pun hanya kurang lebih mungkin sekitar 10 atau sampai 15 km lah dari Darussalam Gontor itu. Nah, setelah lulus dari situ atau setelah selesai dari pesantren, saya sempat ada dalam situasi begini, situasi yang membuat saya ketika itu berkesimpulan bahwa agama tuh kayak tidak memenuhi harapan saya gitu, Mas Angga. Jadi tidak sesuai dengan harapan saya, karena saya pikir begini, saya kan butuh uang, butuh kesejahteraan hidup. Gitu. Sementara kayaknya agama tuh ilmu agama yang saya pelajari, menghafal kitab, menghafal Quran dan lain sebagainya itu kok kayaknya nggak ada arah ke sana gitu ya. Jadi saya sempat ada di posisi itu sehingga sempat dulu teman-teman saya pada ngambil tawaran ke Al-Azhar, ke Libya, ke Sudan dan lain sebagainya gitu. Termasuk ada yang ke Mekah, Madinah. Saya nggak mau. Saya malah kepengen segera kuliah bisa cari duit, kira-kira begitu. Nah disitulah kemudian saya melanjutkan kuliah konvensional, mengambil manajemen transportasi udara dengan harapan segera bisa kerja, bisa jalan-jalan karena transportasi udara gitu, terus bisa dapat uang. Tapi Mas Kang Angga, disitulah justru saya mungkin bisa dibilang turning point-nya. Jadi saya melihat pengalaman saya, pelajaran agama yang selama ini saya dapat dari SD, dari kecil sampai pesantren itu, hanya melihat dari sisi, atau agamanya yang diajarkan itu hanya dari sisi dinnya saja. Dinnya saja. Ternyata agama itu punya satu sisi lagi, yakni milah. Maka itu kalau kita perhatikan misalkan surat An-Nisa ayat 125, kalimat Allah begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waman ahsanu dinan. Ada kata-kata din, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ada kata-kata din, ada kata-kata milah. Yang sayang sekali kalau diterjemahkan itu sama-sama diartikan agama, kedua kata yang berbeda itu. Demikian pula yang lebih jelas lagi misalkan di penghujung surat Al-An'am, surat ke-6 itu ya, ayat 161. Kalimatnya begini, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, ini khitabnya kan kepada Rasulullah. Katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sungguh Allah telah menunjuki saya jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Din, qiyam atau agama yang tegak lurus, tapi ada millata Ibrahim hanifah. Nah, rupanya kalau kita boleh ambil ini yang menjadikan turning point-nya itu, kalau kita meneliti lebih jauh, kata-kata din itu sendiri kan memang berasal dari sulasi mujarad istilahnya dalam bahasa Arab tuh, tiga huruf yang menjadi satu kata, akar kata yang sama dengan dain, dal, ya, dan nun. Dain, ya, din, sama. Yang sebetulnya artinya adalah satu proses yang akan berakibat pada tanggung jawab membayar atau dibayar. Membayar atau dibayar. Jadi Allah berikan kita hidup, Allah minta kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, ini, nggak bolehnya ini, nanti dibayar. Nah, begitu juga kita kepada orang. Kalau saya menzolimi Kang Angga, saya akan membayar. Kalau Kang Angga menzolimi orang, Kang Angga akan membayar. Pembayaran itu semua akan terjadi di satu hari yang juga disebut dengan Yaumiddin, hari pembayaran. Sayang sekali kalau diterjemahan diartikan pembalasan. Itu kayaknya agak sentimen gitu loh, pembalasan. Tapi yang sebetulnya yang cocok tuh pembayaran. Hari pembayaran. Akan ada orang yang muflis, orang yang bangkrut juga. Jadi dia banyak harus bayarin orang gitu, kezoliman dia tuh. Akhirnya dia amal solehnya tidak cukup untuk dirinya. Nah, di kategori atau di sisi agama yang din inilah yang sejauh ini tuh saya setidaknya waktu itu merasakan yang diajarkan tuh sisi itu terus. Semuanya ini boleh nggak? Ini bacanya bagaimana? Ini berapa kali
ini syaratnya apa, ini balasannya bagaimana, pahala apa. Wah, bolak-balik kita ngafal kitab begitu juga. Kitab itu tentang ini, tentang itu, tentang semuanya berkaitan dengan din. Iya, iya. Nah, tapi ada satu lagi, yakni milah. Milah tadi kan kalimatnya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millah. Maka kata-kata milah ini nanti kalau kita temukan dalam Al-Quran, hampir semuanya akan berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Yeah. Sementara din tadi berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi apa-apa yang dicontohkan Nabi Muhammad itulah din kita sekarang ini, syariat kita gitulah, fikih atau syariat. Misalkan sholat subuh, kenapa cuma 2 rakaat? Kalau kita pikir gini, harusnya bisa tambah biar lebih enak gitu. Kalau kita tambah jadi 3 rakaat, jadi 4 rakaat, pasti tidak akan dibayar oleh Allah. Padahal lebih banyak gitu kan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ya, apa yang Allah minta. Nah, singkat cerita, kembali ke milah tadi. Milah inilah rupanya, saya merasa saat itu ya, kurang terserap, kurang terajarkan. Padahal milah itu artinya adalah paradigma, cara berpikir, cara pandang, apalagi karakter gitu. Makanya banyak misalkan Quran surat kedua ayat 120. Kalimat Allah, walan tardo anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho kepada kalian sampai kalian ikut milah mereka, bukan din mereka, milahnya. Jadi buat mereka nggak penting gitu kita berganti KTP jadi agamanya apa, agamanya nggak penting. Tapi yang penting isi pikiran kita biar sama-sama mereka. Yang penting isi pikiran kita dijajah oleh mereka. Demikian pula yang kita temukan misalkan dalam surat ke-7 ayat 88 itu di awal juz yang ke-9. Ketika orang-orang di zaman Nabi Syuaib, orang-orang Madian itu mengusir Nabi Syuaib, mereka bilang, kami akan mengeluarkan atau mengusir engkau wahai Syuaib, kecuali aula ta'udunna fi millatina, kecuali kalau kamu mau kembali kepada milah kita. Milah yang dimaksud itu kalau kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya, ada mulai dari ayat 88, 86, 87, seterusnya, sampai 88 tadi, itu yang dimaksud bukan agama, tapi cara mereka bertransaksi, cara mereka deal satu dengan yang lainnya, mereka menipu orang dan lain sebagainya, itu yang dimaksud milah. Nah, jadi, singkat cerita, rupanya milah inilah yang mengambil porsi terbesar dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu, misalkan kita menghafal seluruh isi Quran misalkan gitu ya, dengan maknanya, dengan ini kita paham gitu, kita akan temukan bahwa ibadah mahdhah, perintah, itu hanya mengambil porsi kurang lebih 20% saja dari isi Quran. Sisa 20% lagi atau 20% berikutnya adalah tentang Allah, tentang surga, tentang neraka. 40%. Nah, 60% porsi Quran itu kisah. Kisah. Dari kisah itulah kita sebetulnya diajarkan milah, bukan diajarkan din. Diajarkan milah, karakter, cara berpikir, cara pandang. Dan itu berulang untuk menunjukkan kepada kita angle-nya beda-beda, tuh sudutnya beda-beda tuh. Seperti kamera sedang tayang sekarang nih, ikhwan akhwat, itu ada 3 kamera nih yang mengambil sudut yang berbeda gitu. Misalkan kisah Nabi Adam dan iblis. Ada di surat kedua, mulai dari ayat ke 30 sampai 38. Nanti kita temukan lagi surat ke-7, mulai dari ayat 11 sampai ayat 28. Kita temukan lagi di surat ke-17 Al-Isra. Kita temukan lagi di pertengahan surat ke-18 surat Al-Kahfi. Kita temukan lagi di surat ke-20 surat Toha, di mulai-mulai penghujung. Nah, jadi semua itu ternyata menjelaskan kepada kita bagaimana karakternya Nabi Adam beda dengan iblis. Padahal sama-sama berbuat salah di surga, cuman karakter mereka ini beda. Sehingga akhirnya respon Allah kepada mereka pun jadi berbeda. Yang satu dilaknat selama-lamanya, yakni iblis. Yang satu dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diajarkan langsung oleh Allah sebuah kalimat. Quran surat kedua ayat 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Talaqqa itu kan artinya diajarkan langsung, talaqi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, sebuah kalimat. Yang dengan kalimat itu beliau dirahmati Allah dan disayangi. Poinnya adalah saat itu saya merasa iya ya, rupanya selama ini yang diajarkan atau yang saya terima setidaknya dari agama itu hanya bagian dinnya saja, fikihnya saja, itu syariatnya saja. Di usia berapa itu memahami itu? Kira-kira
baru-baru sih Kang Aga, baru-baru sempat jadi pebisnis, pengen jadi pebisnis, punya rumah makan, punya restoran, terus down gitu ya. Nah di situ baru merasakan bahwa oh iya, agama tuh yang selama ini saya pahami itu ternyata ada yang miss, yakni sisi billah ya. Berarti dari perenungan ya? Dari perenungan. Perenungan dari sebuah pengalaman yang tidak sesuai harapan tadi gitu ya. Perenungan itu datang. Kalau dari pengalaman Ustadz Doni sendiri, dari keluarga nih, latar belakang keluarga, itu mendorongnya kemana sebenarnya sosok Ustadz Doni ini? Kan sempat dimasukin ke pondok, tapi akhirnya nggak lanjut ke yang sesuai dengan pondok gitu ya. Sebenarnya Kang Aga kalau keluarga tuh dulu kayaknya ngelihat saya cocok dimasukin pondok gitu, karena dulu waktu kecil saya sering juara azan gitu, juara ngaji apa gitu, terus masukin pondok. Tapi di pondok malah saya berpikir mau banyak segera punya finansial yang banyak gitu. Jadi itu makanya yang buat saya akhirnya malah di pondok itu tidak istilahnya itu tidak menemukan dunianya. Iya, malah ya saya belajar. Saya berturut-turut alhamdulillah jadi juara kelas, bahkan pernah jadi juara umum di pondok itu. Tapi setelah keluar tuh saya mikir, kayaknya nggak dapat yang sebetulnya dunia butuhkan gitu kira-kira. Karena saya lihat orang-orang lulus pondok ya akan jadi pengajar saja gitu, yang kehidupan ekonominya saya lihat berkekurangan begitu, kira-kira begitu. Nah disitulah pikiran itu muncul. Pikiran itu muncul. Berarti waktu itu masih sudut pandangnya ini bagaimana suksesnya di dunia kali ya? Iya. Padahal maksud saya begini, Pak, Kang. Padahal kalau kita betul-betul membuka agama secara milah, itu menjawab semuanya. Itu. Iya. Jadi kebebasan finansial kita akan datang kalau karakter kita berubah. Apa karena waktu itu belum menemukan contoh kali ya? Iya, belum menemukan contoh. Belum menemukan sosok orang yang lulusan pondok atau orang yang di dunia dakwah itu bisa mendapatkan dunia. Iya. Mendapatkan dunia juga gitu. Iya, belum. gitu. Ya itu dia. Jadi karena yang dilihat adalah ya alumni pondok itu ya bakal mengajar, jadi guru gitu, jadi gitu ya. Saya pikir wah, ya gimana nih gitu kira-kira begitu. Yang kondisi finansialnya ya pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan gitu, ngarepinnya dari umat. Iya. Ini kita bicara potret juga betul, nih. Betul. Kita bicara potret yang menjadi problem juga gitu ya, Ustadz Doni. Dari latar belakang itu, Ustadz, saya lebih ingin dalam ini kan pengalaman dakwahnya Ustadz Doni di era sekarang nih. Iya. Di era sekarang. Kalau bisa saya katakan ya Ustadz Doni termasuk Ustadz yang masih muda lah. Ya Gus ya. Ustadz muda. Kita ingin melihat Ustadz Doni di dunia dakwah saat ini gitu ya. Bagaimana para dai ini lebih memperhatikan followers gitu ya, daripada memperhatikan kualitas dan juga prinsip dakwah itu sendiri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kita ingin bicara sebenarnya memahami Islam sebagai milah tadi, cara menyampaikannya kepada umat itu bagaimana? Sementara umat masih melihat ya Islam itu ya din tadi terjebak di situ gitu. Iya, sebenarnya gini, Kang Aga, ini menarik sih. Jadi ada titik temu sebetulnya yang sudah harus kita, kalau boleh saya pakai kata-kata ini ya, harus sudah kita revolutionize gitu ya. Ya ini apa? Al-Quran itu atau Islam itu sangat up to date, sangat up to date, dan akan seluruh zaman. Jadi sebetulnya kalau kita bilang zaman sekarang berubah, Al-Quran nggak berubah, tetap cocok untuk zaman ini. Cuma masalahnya adalah memang terus terang kita sebagai pendakwah itu harus betul-betul menggali. Saya mau kasih contoh satu, begini Kang Aga. Dulu saya waktu menghafalkan juz kedua, penghujung juz kedua, surat Al-Baqarah ayat 249. Perjalanan Tolut membawa pasukannya menyerang Jalut. Wah, itu saya ngantuk-ngantuk tuh. Ayat 249 sebelah kanan paling atas. Kalimatnya begini. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasyaribu, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di ayat itu ternyata ada kalimat
yang berubah atau i'rabnya berubah ketika Talut bilang begini ke pasukannya, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Kata Talut, nanti di depan perjalanan kita ini Allah akan uji kita dengan sungai. Lalu kalimatnya faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum dari sungai ini maka saya tidak mengakui sebagai pasukan saya. Yang menarik adalah kalimat berikutnya waman lam yat'amhu fa innahu minni. Bukan waman lam yashrabhu, tapi waman lam yat'amhu, pakai ta'am. Jadi di terjemahan, sayang sekali, saya sudah cek hampir seluruh terjemahan yang beredar itu, kata-kata syaraba dan kata-kata ta'am itu samakan, artinya minum. Padahal itu jelas dua kata yang berbeda. Secara filosofi, ta'am adalah melewatkan sesuatu ke tenggorokan. Ta'am itu. Nah, jadi kalimat Talut itu sebenarnya begini, nanti akan ada sungai, jangan diminum. Kecuali diminum tapi tidak ditelan. Nah, lanjutan kalimatnya illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kecuali 1-2 tetes seperti telapak tangan yang tidak bisa yang tidak bisa ditahan. Jadi sebenarnya kata-kata Talut itu adalah boleh dikubur tapi jangan ditelan. Nah, rupanya Kang Angga, inilah yang sekarang di dunia modern itu menjadi riset yang bernilai triliunan. Dipakai oleh para pesepak bola profesional, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane. Kalau kita perhatikan, di babak kedua biasanya, di menit-menit ke-60-an, mereka akan kubur-kubur, dibuang lagi. Iya sering tuh, tapi waktu itu dibuang lagi. Itu airnya bukan sembarangan, airnya mengandung maltodextrin dan glukosa, senilai 6,4%, yang betul-betul bisa men-trigger saraf yang ada di rongga mulut kita langsung terhubung kepada motorik korteks kita. Nah, tapi tidak boleh ditelan karena saking padatnya maltodextrin dan glukosa di dalamnya itu nggak boleh ditelan. Supaya men-trigger aja, akhirnya motorik korteks kita menimbulkan atau menghasilkan tenaga baru. Kalau ditelan bahaya karena nilai glukosa dan maltodextrin sebesar itu bakal membuat shock kepada pankreas kita yang menghasilkan hormon insulin itu. Nah, jadi ayat itu sudah bicara tentang karbohidrat rinsing namanya itu yang dilakukan oleh para pesepak bola itu karbohidrat rinsing. Jadi bukan cuma air mineral aja. Bukan air mineral itu yang menit ke babak kedua tuh, menit 60 ke atas tuh. Penelitian itu pernah diterbitkan jurnalnya oleh Asker Jukendorf namanya di Birmingham University. Waktu saya baca itu, wah ini mah kita punya, ini Quran punya. Itu dunia kesehatan kan? Dunia kesehatan, artinya update banget Quran itu. Sangat, dan kita bisa bicara lagi yang lain. Jadi kita betul. Nah, Afwan Ustaz, kita kembalikan dulu di ayat itu bagaimana kondisi pasukan Talut kan? Iya. Kenapa ada perintah itu? Nah, kondisi pasukan Talut kan sedang perjalanan tuh. Nah, ini mungkin di situ dari latar belakangnya ya. Mungkin. Jadi dugaan saya. Capek apa gitu. Iya, dugaan saya sungai yang ditemui Talut itu mengandung maltodextrin atau maltodextrin dan glukosa yang sangat padat, gitu, yang sangat padat. Dan Talut sudah tahu itu. Ini message-nya. Talut sudah tahu itu. Sehingga dia bilang pasukan nanti ada sungai. Banyak pelajaran dari situ, antara lain kalau jadi pemimpin tuh kuasai medan. Jauh sudah tahu daripada pasukannya, Talut itu. Makanya Talut adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah juga. Salah satu pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah. Padahal dia bukan nabi, Talut itu. Nah, jadi luar biasa ayat itu. Sekarang saya setelah paham itu, rasanya kalau dulu waktu menghafalnya sudah ngerti, waduh, mungkin nggak akan ngantuk-ngantuk gitu kira-kira gitu. Nggak akan menghafal secara terpaksa gitu ya. Tapi menghafal secara sukarela dan betul-betul ajaibnya Quran. Nah, maksud saya Kang Angga, message inilah yang harusnya kita sampaikan kepada umat. Gitu. Sehingga umat tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu keajaiban. Gitu. Cuma keajaibannya itu harus dijelaskan. Gitu. Nah, Ustadz menangkap ada kondisi apa di umat saat ini? Iya. Yang dia punya kitab, punya panduan hidup, mukjizat ya, luar biasa, tapi umatnya malah nggak maju. Betul. Pakai bahasa gitulah. Iya. Ini ada sumber nih yang luar biasa, tapi kok nggak maju, ada panduan gitu. Saya jadi ingat cerita Kang Angga, cerita fiksi gitu ya. Ada ikan
ada 2 ikan ngobrol begini. Sama temennya dia bilang, saya dengar kata manusia, air itu hebat banget loh. Khasiatnya. Katanya, air itu ajaib banget loh, saya dengar kata manusia. Kata temennya gini, ayo dong kalau gitu kita cari air. Ayo kita cari air yuk. Ikan nih ikan. Ikan ya. Padahal ikan itu ada di dalam air. Iya. Gitu. Jadi kira-kira begitulah umat Islam dengan Al-Quran. Umat Islam seperti ikan tadi itu. Mendengar, wah ini kayaknya teori ini bagus deh. Kayaknya itu bagus deh. Kayaknya itu ayo kita cari, ayo kita ayo kita ini. Padahal kita sudah ada di dalam itu. Cuma kita nggak sadar seperti ikan tadi, bahwa air itu adalah ada di kita. Nah, ini PR terus terang, bukan cuma para dai, para ustadz, bapak yang pengajar, gitu, tidak juga, tapi semuanya lah, gitu. Jadi termasuk media kita, Rasil, TV dan lain sebagainya, kita harus mengabarkan bahwa air itu ada di kita, mukjizat itu ada di kita. Cuma selama ini mungkin kita cuma membaca saja. Ibarat orang dengar lagu pakai bahasa Thailand gitu, nggak ada subtitlenya, baru ngerti kita. Padahal orang yang nyanyi mah sampai nangis-nangis gitu kan, wah sedih gitu. Kita mah apa dia ngomong nggak ngerti kita. Kenapa? Karena kita tidak paham. Nah, itulah PR yang sesungguhnya, yang sebetulnya dulu membuat saya akhirnya sadar bahwa agama itu harusnya ada sisi milah. Nah, saya akan ke konsep bagaimana mentadaburi Al-Quran ya. Iya. Ini sesuai dengan acaranya Ustadz Didi Rasil, Tadabbur Al-Quran. Umat ini mengenal yang namanya membaca Al-Quran, gitu ya, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajarinya itu dari tafsir, gitu ya. Nah, ini ada beberapa konsep sebenarnya di Rasil juga yang disampaikan oleh Ustadz Hussein Alatas, oleh Ustadz Hamzah Alatas. Bagaimana Al-Quran itu sebenarnya bisa langsung menyatu dengan dirinya masing-masing ketika berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa, Ustaz? Kalau pengen bisa sampai seperti itu? Betul. Jadi begini Kak Angga. Ini ada satu yang mesti diluruskan dari umat. Saya jadi teringat ada ulama besar India namanya Imam Abul A'la Al-Maududi. Beliau pernah menulis satu kitab. Kalau saya nggak salah tebalnya itu sekitar 150 sampai 200 halaman. Yang hanya berisi 4 kata. Menjelaskan 4 kata saja. 4 kata-kata itu adalah, kalau saya nggak salah ingat, ilah, rob, din, dan ibadah. Lalu di penghantar di muqaddimah kitab itu beliau bilang begini, ini penting untuk saya tulis sebab orang India itu mother tongue-nya atau bahasa aslinya bukan bahasa Arab, sehingga rentan kata-kata itu salah diartikan dalam agama. Nah, saya melihat kita begitu juga, karena kita bukan orang Arab, bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa sehari-hari kita, rentan salah. Salah satu yang sangat krusial adalah kata-kata tadabur. Tadabur kan tersadur ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tanya orang, tadabur itu apa sih? Mungkin orang mayoritas akan bilang, oh merenungi. Padahal bukan hanya merenungi maksudnya. Kalau kita telah konsep Quran tentang tadabur disebut 3 kali dalam Al-Quran. Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 82, kemudian surat Muhammad surat 47 ayat 24, dan surat Shad surat 38 ayat 29. Nah, kalimatnya dalam surat keempat ayat 82 begini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah. Ini poin pertama, bahwa tadabur itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tidak perlu ahli tafsir. Karena bagian yang ditadabur itu bukan bagian yang harus ditafsirkan. Satu. Yang kedua, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah, kalau mereka mentadaburi Quran, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bagian Al-Quran yang bertentangan. Satu dengan yang lainnya itu saling menyokong, saling melengkapi, saling berkelindan satu dengan yang lainnya. Artinya, tadabur itu apa sih? Tadabur itu adalah melihat satu persoalan, tapi dari seluruh isi Al-Quran, yang mengambilnya dari petunjuknya adalah dari kata-kata yang kurang lebih sama seperti itu. Maksud saya begini, contoh. Kalau kita buka Quran surat ke-7 ayat 11, surat Al-A'raf ayat ke-11, ada kalimat begini.
Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kata Allah, kami telah ciptakan kalian, kami telah ukir wajah kalian dan kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis lam yakun minas sajidin. Dia nggak mau sujud. Nah, kalau ayat ini tidak ditadaburi, Kang Angga, tadabur maksudnya mengambil ayat yang sama itu di tempat yang lain, kemudian menyatukannya menjadi satu frame. Kalau tidak ditadaburi, maka orang akan mungkin menyimpulkan bahwa sebetulnya iblis adalah juga malaikat. Karena kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Semuanya sujud, kecuali iblis. Illa iblis. Oh, berarti iblis malaikat. Ya, kalau ngikut kalimat sebelumnya, iya. Nah, ketika ditadaburi, rupanya kita mengerti surat 18 ayat 50, surat Al-Kahfi ayat 50, kalimatnya hampir sama tadi ya. Kalau di sini wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau tadi walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau di sini wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada kalimat berikutnya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu jin yang fasik kepada Tuhannya. Nah, kalau hanya baca surat 7 ayat 11, keliru. Tapi ayat yang seperti ini kumpulin, ada beberapa kali dalam Al-Quran, gabung jadi satu, baru kita tahu dari sudut pandang semuanya, oh, iblis itu jin. Tapi ada bersama dengan malaikat. Kenapa bisa begitu? Nah, baru kemudian kita dapat penjelasannya. Baru buka kitab tafsir, penjelasan berbagai mufasir. Oh, iblis itu adalah jin yang dulu tinggal di bumi. Namanya Banul Jan atau Azazil. Dia yang paling soleh dari semua penduduk bumi jin ini. Pada berantem semuanya, pada menumpahkan darah. Oleh Allah diambil dia yang soleh. Kemudian ditempatkan bersama dengan malaikat. Karena hampir sama penciptaannya. Malaikat dari cahaya, jin dari api, dan seterusnya. Penjelasannya itu tafsir. Tapi melihat keseluruhan konteks dari satu masalah terhadap isi Al-Quran, itu namanya tadabbur. Nah, jadi tadabbur itu sebetulnya bisa dilakukan oleh orang yang hafal Quran dan mungkin tahu isinya gini-gini tanpa perlu mentafsirkan. Tanpa perlu mentafsirkan. Nah, kalau tafsir seperti tadi, penjelasan Imam Ibnu Katsir misalkan, dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ini yang dimaksud Azazil. Dari mana? Oh, dari hadis ini. Wah, dirinci dari penjelasan ini. Nah, itu tafsir. Yang menafsirkan itu yang tidak boleh sembarang orang. Gitu. Tapi kalau mentadaburi tadi bisa siapapun. Bisa siapapun, asal dia punya hafalan Quran setidak-tidaknya, menurut saya, setidaknya setengah isi Quran. Karena akan berulang tuh. Cerita ini berulang lagi di sini. Cerita ini berulang lagi di sini. Cerita lagi berulang lagi. Nah, dari situ dikumpulkan. Oh, sini. Jadi satu. Cerita yang sama, baru kita ketemu. Dan hebatnya Kang Angga, itu hanya dimiliki Quran. Itu hanya dimiliki Al-Quran. Hanya dimiliki Quran. Cara begitu tuh. Tapi ada juga sebagian ulama akhirnya melihat, makanya sebelum membuka Al-Quran harus mempelajari dulu kunci-kuncinya. Ya, betul. Ada ulumul Quran, ulumul hadis, akhirnya kan ada asbabun nuzul, ada Irabul Quran. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang langsung saja berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, untuk lebih memahami ilmu itu menjadi penunjang. Akhirnya belajar juga itu. Poinnya sama. Intinya harus mempelajari, harus ada. Ya, harus setidaknya memahami tasrif, bahasa Arab, i'rab, Al-Quran, perubahan kata-kata, kemudian hafal gitu. Ilmu alatnya harus ada. Kalau enggak ya sulit juga. Makanya tadabbur Quran ini harus ada gurunya memang. Gitu. Namun Ustadz, saya juga ingin bagaimana dari pengalaman Ustadz Doni ini, gitu ya. Al-Quran itu sebenarnya bisa tadi merubah karakter manusia, merubah akhlak manusia, gitu ya. Pendekatannya bukan hanya dengan pendekatan kajian atau pendekatan dia harus berpikir dan harus belajar dulu, tapi langsung dikasih praktek-praktek dari kehidupan manusia gitu. Lihat dari kehidupan orang lain, dia itu bisa berubah gitu ya. Apalagi dari kehidupan para sahabat Nabi gitu ya. Tapi nanti di sesi kedua. Ikhwan, akhwat, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Sahur Bersama Tokoh, edisi bersama Ustadz Doni Amar Sagaf. Kalau dari namanya Ustadz ini asli mana ya? Asli Aceh. Asli Aceh.
Sagaf itu marga Arab bukan? Iya, marga. Bapak saya Amir Azan Sagaf, kakek saya Amir Sagaf. Ya silsilahnya kayak apa? Kayaknya ya dari Yaman gitu kan. Oh, berarti ada darah-darah Arabnya nih. Iya, betul. Ke Jawa udah lama. Udah lama saya mah dari kecil. Apa lahir di Jawa? Enggak, lahir di Aceh. Oh, lahir di Aceh. Terus SD udah di Depok, makanya di Depok. apa lidahnya kayaknya lebih cocok disebut orang Depok. Orang Depok. Tapi ada darah Aceh itu darah ulama. Kalau di Indonesia itu kan banyak yang mengatakan bahwa Aceh ini keserambinya gitu ya. Banyak ulama-ulama yang lahir dari sana. Mudah-mudahan ini Ustadz Doni jadi ulama di Indonesia nih. Masih muda kan. Baik, tadi Ustadz ya, kita banyak gitu membahas, membicarakan tentang bagaimana mendalami Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin lebih ke bagaimana Al-Quran itu bisa merubah orang, bisa merubah manusia, tanpa dia harus mempelajarinya dulu, gitu ya, menghafalnya dengan 30 juz dulu. Tapi ketika dia sudah tersentuh dengan Al-Quran, gitu ya, wah dia ternyata menjadi manusia yang taat. Saya ada satu contoh, kalau ini saya ngambilnya kisah ini di Gaza, saat wartawan, wartawan London, dia liputan ke Gaza. Di Gaza dia melihat bagaimana ya deritanya orang-orang Gaza. Pas ke sana di antara bulan November, Desember, Januari, Februari, musim dingin tuh. Itu musim dingin, dan ketika dia liputan ke sana, itu dia mendapati kondisi ada salah satu keluarga Gaza gitu ya, rumahnya gubuk. Tapi dalam keadaan gubuk seperti itu, dia kekurangan makanan, dingin gitu ya. Dia lagi baca Quran. Gitu. Namanya Lauren Booth. Lauren Booth, si wartawan itu Lauren Booth. Di si wartawan ini ya mendekati keluarga itu, apa yang dibaca? Al-Quran. Dengan kondisi seperti ini, gitu ya, kenapa masih membaca Al-Quran? Gitu ya? Kenapa masih membaca Al-Quran? Apa yang bikin kamu kuat? Dia bilang bahwa ini salah satu pegangan saya, gitu. Ini yang bisa melindungi saya di dunia dan di akhirat. Akhirnya dia mempelajari itu Al-Quran. Baru dia tahu tentang Al-Quran, gitu ya. Beberapa, saya nggak tahu cerita detailnya itu, akhirnya dia masuk Islam dan dia betul-betul mendalami Al-Quran itu, dan dia sekarang jadi aktivis pejuang Palestina di London. Masya Allah, barokah. Dari kisah itu, gitu ya, itu kan dalam biografinya dia sebut tuh, betul-betul dia tersentuh oleh Al-Quran, dia bilang seperti itu. Akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Nah, dalam kehidupan ini ya, Ustaz Doni, bagaimana Al-Quran bisa menyentuh itu, bagaimana gitu kepada kita nih? Betul. Ya, Kang Aga, jadi persis seperti kisah Tony Abbott dan beberapa kisah yang lain itu, sebetulnya saya melihat ada satu syarat ya supaya Al-Quran itu berhasil menyentuh kita secara personal, yakni apa? Berjumpanya antara ayat qauliyah dan kauniyah, gitu. Karena Allah tuh buktinya ayat qauliyah kita baca, buktinya ada di kauniyah. Begitu kita lihat buktinya, baru logika berpikir kita, karakter berpikir kita tunduk. Kan Al-Quran itu disebut mu'jiz. Mu'jiz itu menundukkan. Menundukkan itu artinya menundukkan logika kita. Menundukkan, mengalahkan cara berpikir kita. Gitu. Seperti Tony Abbott tadi. Saya ambil contoh sederhana begini, Kang Angga. Kata Allah dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56, juz 27 itu, ayat ke-67 ya, kalau saya nggak salah, 67. Seterusnya, kalimatnya begini. Afara'aitumul ma'al lazi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya' ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kata Allah, apakah kalian tidak pernah merenungi air yang kalian minum? Renungi. Afara'aitumul ma'al lazi, ra'aya ra'u artinya merenungi, melihat, mempelajari. Apakah kalian tidak pernah mempelajari air yang kalian minum? Kalau minum sering, tapi mempelajari air yang kalian minum. Lalu kata Allah, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian punya andil dalam menurunkannya dari awan ataukah kami? Lau nasya' ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami biarkan saja semua air yang ada di atas muka bumi ini dalam keadaan ujaj.
asin dan pahit, gitu ya, menunjukkan dia berasal dari air laut. Kenapa kalian tidak bersyukur? Nah, itu ayat qauliyahnya. Sekarang ayat qauliyahnya begitu kita lihat, luar biasa, kita akan tertunduk tuh. Bahwa air yang kita minum air sekarang, artinya apa? Boleh jadi air yang melalui tenggorokan kita ini, ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, sahur sekarang ini misalkan itu. Air itu boleh jadi berasal dari ujung Samudra Atlantik atau ujung Samudra Pasifik. Perjalanannya beratus kilometer. Dan kemudian terevaporasi dengan satu sistem yang sudah Allah buat, evaporasi ke awan, ditiup angin. Angin itu tentara Allah, sampai ke tempat yang ditentukan, turun dalam keadaan segar dan tawar. Lalu tersimpan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Di tanah. Somehow, entah gimana, terambil, kemudian sampailah ke tenggorokan kita. Artinya apa coba, Kang Angga? Kalau kita tidak ditakdirkan dalam bulir-bulir air itu ada nama kita, kalau tidak ditakdir begitu, kita tidak akan dapat merasakan itu dalam tenggorokan kita. Kang Angga misalkan, tadi cerita, kami ngobrol-ngobrol di Ikhwan Akhwat sebelum ke sini, rencananya bukan Kang Angga yang ke sini, tapi entah gimana ceritanya, akhirnya Kang Angga yang datang ke sini, karena satu dan lain hal. Itu artinya apa? Bisa dilihat dari berbagai perspektif. Tapi perspektif keimanan kita tadi dari air, bahwa air yang diminum ini memang sudah tertulis namanya di situ, Angga Aminuddin akan datang. Di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud. Untuk takdir bulir-bulir air yang sudah memang ditakdirkan. Nah, dengan ayat kauniyah itu, ayat kauliyahnya tadi surat Al-Waqiah, kalau kita sadari ketemu kauliyah tadi, baru lahir keimanan kita. Mengubah kita, kita bakal, Masya Allah, air yang mungkin harganya cuma 5.000 perak atau 2.000, 3.000 perak, jadi tidak terhingga karena perjalanannya menuju kita, karena kualitas cara Allah untuk menghadirkan air itu kepada kita. Jadi jawabannya adalah qauliyah dan kauniyah harus ketemu. Harus ketemu ya. Harus ketemu. Kita lihat kauniyahnya, kita tahu kauliyahnya, baru kita sadar ini mukjizat. Ketemu. Begitu juga tadi saya tertarik ceritakan agak yang tentang Gaza tadi. Tahun lalu saya ke Melbourne, Idul Fitri di sana tahun lalu. Khutbah Idul Fitri di Melbourne, lalu ada seorang ustadz juga cerita ke saya. Ustadz katanya, saya baru ngerti sekarang kenapa Gaza itu kalau kita pikir-pikir kok masih gitu aja ya. Maksudnya apakah Allah nggak ada konflik terus? Iya, masih konflik aja gitu ya. Saya baru ngerti Ustadz katanya. Kenapa Pak Ustadz? Saya bilang gitu. Di Australia ini sejak invasi Israel ke Gaza kurang lebih berapa yang lalu itu, hampir 2 tahun ini ya, udah perjalanan hampir 2 tahun. Iya, Taufan Al-Aqsa itu. Iya. Setiap hari ada orang Australia yang masuk Islam. Setiap hari. Dan itu bukan orang-orang Indonesia, bukan orang-orang Asia, orang-orang asli. Dan luar biasanya adalah ada satu orang atlet sepak bolanya Australia itu, sepak bola yang khas Australia itu masuk berita tuh. Dia masuk Islam. Dan itu luar biasa membuat dampaknya tuh karena itu sangat fanatismenya tinggi sekali terhadap footballnya Australia itu. Dia masuk Islam. Nah, jadi kata si Ustadz tadi cerita sama saya dalam kendaraan menuju ke satu tempat waktu itu. Beliau bilang, saya rasa orang-orang yang masuk Islam ini sekarang tidak akan bisa masuk Islam kecuali dengan cara melihat rakyat Gaza yang dibombardir sedemikian rupa tapi tetap beriman, tetap yakin akan adanya Allah, tetap berpegang Al-Quran dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mempelajari Al-Quran. Nah, jadi memang kita melihat ayat kauliyah baru ketemu yakin di situ. Jadi Lauren Batu nanya gini, Anda tidak punya rumah, tidak punya makanan gitu. Tapi nggak punya Quran. Apa yang bikin Anda kuat? Ini ditunjukin gitu Al-Quran. Nah, saya mau balikin tuh ke kondisi negeri ini. Iya, betul. Kondisi negeri ini gitu. Kita punya Al-Quran gitu, tapi nggak dipakai dan kondisinya sekarang begini gitu. Cuma apa yang salah gitu, Ustaz? Iya, saya melihat yang salah adalah kita nggak tahu harganya Quran itu, Kang Angga. Jadi kita nggak tahu bahwa Al-Quran itu luar biasa ajaibnya, harta karun dia tuh. Ya, kalau kita buka aja, apa persoalan kita? Selesai, benar-benar selesai. Demi Allah saya katakan kita selesai. Orang punya masalah finansial, akan selesai dengan Quran. Tapi gimana caranya? Apa cuma dibaca aja? Enggak. Nah itu. Harus dipahami dan dilakukan.
Satu contoh ya, misalkan begini, saya ambil satu. Orang pengen kaya, buka Quran. Kata Al-Quran begini, salah satu ayat terpanjang, bukan salah satu, ayat terpanjang di Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Iya. Kalimatnya, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ayaktuba kama alamahullah, dan seterusnya satu halaman penuh. Wahai orang beriman, jika kalian bertransaksi dengan jangka waktu tertentu, tulislah. Kalimatnya fi'il amr, harus tulis. Padahal Nabi dan para sahabat ketika itu tidak bisa tulis. Nah, Nabi dan para sahabat ummi. Ummi itu bukan berarti bodoh, tapi memang menulis itu tidak jadi kebiasaan saat itu. Iya, iya. Waktu ayat ini turun, harus tulis. Nah, Kang Angga rupanya begini. Coba ya, kita perhatikan kenapa orang bisa bikin ayam goreng dari kampung dia di jauh di sana, dia bikin ayam goreng, bisa dia jual ke seluruh dunia, sampai ke kampung halaman saya di ujung Sumatera, di Melabuh sana, di ujung Indonesia sana, dan laku. Di kampung saya laku. Ayam itu namanya KFC, laku. Tuh. Kenapa bisa begitu? Padahal itu ayam goreng. Pertanyaan kita, apa nggak ada orang se-Indonesia ini yang bisa ayam, yang jualan ayam, yang bisa goreng ayam bisa lebih goreng enak? gitu. Banyak. Iya. Masalahnya satu, mereka ditulis, kita nggak ditulis. Itu yang bikin mereka beda. Resepnya ada 11 yang rahasia. Ini sekian banyaknya, kayennya, ininya, mericanya harus sekian, harus sekian, harus sekian. Lalu ditulis juga berapa panasnya minyak yang harus dicemplungin ke ayam itu, dicemplungin di minyak sepanas apa. Kalau sayap bagaimana perlakuannya, kalau ini bagaimana perlakuannya. Itu semua ditulis, dan kalau karyawannya salah, di SP. Kasih surat peringatan. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia tulis. Nah, ini yang bikin beda. Kalau kita punya satu produk, produknya katakan tidak terlalu enak lah kualitasnya, tapi ditulis. Yang kedua, rupanya Kang Angga, ini yang baru saya pahami sekarang ini ya. Rupanya dulu saya punya restoran lah, Kang Angga, teman-teman Rasil juga pernah cobain itu dulu. Kesalahan saya waktu itu adalah tidak ikut Al-Quran ini, nulis. Akhirnya apa? Karena kita nggak nulis, improvisasi kita dalam perjalanan bisnis kita, misalkan kuliner ya, improvisasi kita itu hanya dari rasa, dari insting. Kayaknya tambah menu itu deh. Kayaknya tambah menu ini deh. Supaya lebih ramai lagi, lengkapin menu itu deh, menu ini deh. Yang tidak kita sadari di situ, perusahaan ini akan hancur. Kenapa? Yang tidak kita sadari adalah dengan tambah menu, kita harus tambah bahan baku. Bahan baku itu penyusutan. Belum lagi kalau bahan baku itu rusak. Ruginya luar biasa. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang yang mencatat dalam bisnis kuliner adalah pertambahan menu harus dilakukan untuk efisiensi. Contoh begini, karena kita udah beli ayam, goreng ayam yang hancur dalam proses penggorengan itu yang dijadikan menu baru. Akhirnya dibuat burger ayam isinya. Ayam yang hancur, yang sudah digoreng, ada kaldu di situ, diambil buat bikin sup ayam. Jadi tidak menambah bahan baku, tapi menambah menu. Dari mana bisa menganalisis itu? Dari tulisan. Berapa ayam yang hancur dari satu kali goreng? Dari 10 kilo ayam, berapa ayam yang luruh? Berapa ayam yang rusak? Diambil jadi apa ayam itu? Lahir menu baru dari penulisan. Kalau orang kita enggak, ininya aja, seleranya. Oh, tambah ini, tambah itu. Jualan sate, tambah jualan soto. Jualan soto, tambah jualan ketoprak. Tambah jualan ini. Dia pikir biar lengkap. Padahal di situ penyusutan luar biasa. Rugi akhirnya. Bahan baku ini rusak, rugi. Bahan baku itu nggak laku, bahan baku yang lain belum terpenuhi. Ada orang minta ini, bahan bakunya kurang. Ada orang minta itu, bahan bakunya kurang. Nah, jadi semua itu dari penulisan. Itu kalau kita ambil satu contoh. Ya, yang lainnya luar biasa. Mau sehat, cari di Quran. Mau keluarga harmonis, cari di Quran. Mau semuanya. Hudalin nas ini Quran. Petunjuk hidup. Nah, cuma kita harus buka, jelaskan seperti tadi itu, lalu amalkan. Hudalin nas. Itulah. Tapi di kalimat Al-Quran juga, kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Dilihat juga dari diri kitanya gitu. Makanya dari kalau kita pula raiba fi hudalil muttaqin. Iya, betul. Ini petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa, apakah bisa memahaminya begitu? Bisa, enggak gini.
Ada dua. Hudalil muttaqin di ayat kedua surat Al-Baqarah, hudalinas di ayat 185. Iya. Artinya siapapun manusianya Kang Angga, dari kata-kata hudalinas itu ya, 185 dalam ayat Ramadan ini, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudalinas kan. Siapapun manusianya, mau beriman mau enggak, selama dia mengamalkan Quran, baik dia sadar atau tidak bahwa yang dia amalkan itu Quran, dia akan dapat benefitnya. Cuma benefitnya hanya di dunia bagi orang yang tidak beriman. Nah, kalau kita orang bertakwa, dapat benefit dunia, dapat benefit akhirat. Kalau kita amalkan. Cuma syaratnya tadi hudalinas. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Harus dijelaskan ini. Bayinat minal huda. Baru jelas, baru bisa dilakukan. Nah, gitu. Makanya kita akan saksikan banyak negara, banyak tempat dia bukan orang Islam, tapi dia mengamalkan Quran. Dia sendiri nggak tahu kalau itu Al-Quran yang dia amalkan, nggak tahu dia. Tapi begitu kita cari, oh ini Quran, nilai Quran yang mereka amalkan. Ya mereka dapat benefitnya. Mereka bukan Islam tapi Islami. Iya tapi Islami, bukan Islam tapi betul. Walaupun itu hanya di dunia saja benefitnya. Nah Ustadz, di sesi terakhir perbincangan kita, kaitannya dengan Ramadan nih Ustadz ya. Ramadan dikatakan bulannya Al-Quran. Ramadan sebuah nama bulan. Sebelum datangnya Al-Quran juga ini sudah nama bulan gitu ya. Dan tidak ada istimewanya. Karena dari katanya saja ini bulan yang panas. Ketika datang Al-Quran di bulan jadi istimewa. Kita memasuki bulan Ramadan ini, lebih utama interaksi Al-Quran itu seperti apa sih Ustadz? Karena kan kalau kita kan dapat nasihat tuh baca berapa kali hatam nih, ketika Ramadan berkali hatam nih. Yang lebih utama tuh bagaimana sih? Iya, nah ini menarik sekali Kang Angga. Jadi betul sekali. Ramadan bahkan bukan bulan haram, ya kan? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram dan Ramadan enggak masuk situ. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, lalu jadi mulia Ramadan melebihi 4 bulan yang haram tadi, menjadi sayyidus syuhur, menjadi panglimanya lah gitu ya, pemimpinnya bulan-bulan karena turunnya Quran. Allah sendiri yang bilang syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Lalu ada interaksi dengan Al-Quran yang Allah harapkan dari kita. Secara spesifik Allah sebut ada 3 Kang Angga. Baru setelah interaksi nanti kita buka, baru ada waqaf, ada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini puasa. Saya sebelum masuk ke situ saya mau gini dulu supaya ikhwan akhwat kita jelas. Ini bulan Quran tapi suruh puasa. Kan agak ini ya, misalkan gini, ini bulan Quran. Jadi kalau kamu jumpa bulan ini, kamu baca Quran ya, kita ngerti. Oh bulan Quran suruh baca Quran ya, wajar. Bulan Quran kok suruh puasa? Falyasum di situ. Falyasum, di dalamnya. Bukan falyaqra'ul Quran. Kenapa begitu? Rupanya begini Kang Angga. Ketika kita berpuasa, ketika kita lapar, usus kita memproduksi hormon namanya grelin. Grelin itu hormon yang hanya ada ketika kita berpuasa. Grelin itu sakti, hormon sakti yang bisa masuk menembus bagian otak hipokampus kita dan mengubah koneksi otak kita. Bahkan bisa menumbuhkan sel-sel saraf yang baru di otak kita. Jadi, ini bulan Quran untuk menyiapkan wadah masuknya Quran, maka kita puasa. Disiapin wadahnya. Itu maksudnya begitu. Bukan berarti puasanya saja ini bulan, bukan. Puasa itu cara untuk menyiapkan masuknya Quran. Makanya Allah secara spesifik meminta hubungan kita dengan Quran 3 dalam bulan Ramadan ini. Kalimatnya dalam bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Coba perhatikan ada 3 harapan Allah di situ. Yang pertama, hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, wal furqan. Jadi maksudnya hendaknya kalian dapat ini 3. Yakni tahu mana sih petunjuk hidup itu di dalam Quran mana. Yang kedua, bahkan penjelasan lebih rinci lagi tentang petunjuk itu. Mulainya dari mana, bagaimana caranya, tolak ukurnya apa. Dan yang ketiga, furqan. Furqan ini lebih luar biasa karena furqan itu artinya pembeda. Kita tahu bahwa Al-Quran itu beda dengan konsep yang lain. Mensyaratkan kepada kita untuk melakukan studi.
Studi, Kang Angga. Nah, jadi kalau pertanyaan Kang Angga tadi, mana yang lebih utama sebetulnya? Saya harus mengatakan, ketika Rasulullah dan para sahabat membaca Quran dalam bulan Ramadan, khatam sekian kali, mereka dalam kondisi hafal dan paham. Sehingga 3 harapan Allah tadi terpenuhi semua. Betul. Beda dengan kita, maaf nih, kita baca khatam, tapi tidak paham, tidak hafal. Sehingga harapan Allah hudalinas wa bainatin minal huda dan furqan tadi tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, solusinya bagaimana yang terbaik? Silahkan lanjut baca tanpa paham, tapi jangan berhenti sampai di situ. Buat waktu kepada diri kita selama bulan Ramadan ini untuk bisa memahaminya. Untuk bisa belajar memahaminya. Banyak sekarang, ada Rasil TV kita, ada Radio Rasil. Ustadz-ustadz kita menjelaskan, membuka Al-Quran, mentadaburi. Supaya harapan Allah tadi 3 ini dapat. Terakhir saya ambil contoh begini, Kang Angga. Saya tahun lalu ke Australia itu sebetulnya banyak belajar. Ya. Malu juga sebenarnya saya. Jamaah kita di Australia cerita begini. Ustadz, ya, kalau di Australia ini, di Melbourne, nggak akan bisa ditemukan di supermarket, apalagi minimarket, tidak akan ada susu formula bayi. Susu formula untuk bayi di bawah 2 tahun nggak akan ada. Kalau mau beli susu formula untuk bayi di bawah 2 tahun, harus ke dokter, harus ke rumah sakit dan menunjukkan resep dokter. Ada seorang jamaah Indonesia bikin surat asli tapi palsu, aspal. Demi bisa beli susu, bikin resep palsu nih, kira-kira begitu. Dia nggak tahu, dia baru pertama punya anak di Australia, dia bikin itu. Nah, dia pergi ke apotek atau ke dokter, atau ke rumah sakit mau beli susu. Yang dia tidak tahu adalah bahwa untuk pembelian pertama, itu harus dikunjungi dulu. Ke rumahnya, oleh si dokter atau oleh si perawat. Harus lihat dulu, bener nggak bisa ngasih ASI, harus dilihat dulu, harus dibuktikan dulu, baru tanda tangan, baru dikasih. Pembelian pertama, pembelian berikutnya sudah lancar. Nah, itu yang dia nggak tahu. Sampai kayak gitu. Nah, begitu ditunjukin surat, kan ini asli tapi palsu nih surat ini nih. Dia udah mulai ketakutan, udah nggak usah deh, nggak jadi deh. Oh nggak bisa, kami udah dapat surat ini, kami harus datang. Akhirnya datang, disuruh susui, dilihat oleh suster, perawat, dianalisis, didiagnosa. Nggak ada sakit apa-apa, kena denda di si ibu. Harus bayar nanti setelah selesai menyusui. Karena berbohong. Berbohong. Kalau nggak mau bayar denda, penjara. Penjara. Saya dalam hati diceritain begitu, saya bilang, ini mengamalkan Quran. Negara kafir, tapi mengamalkan Quran. Makanya dia dapat benefitnya di dunia saja. Quran surat kedua ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Bagi para ibu menyusui 2 tahun kepada anaknya. Gitu. Jadi maksud saya mau bilang begini, mereka dapat benefitnya, lihat mereka sejahtera, itu karena mereka mengamalkan Quran. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu Quran. Nah, yang lebih ironis lagi kalau kita yang tidak sadar. Susu formula bayi, pergi sebentar ke minimarket, tinggal beli mau yang segala macam, bebas di sini. Bebas di sini mah, nggak ada. Padahal kita mayoritas Islam. Nah, jadi sulit bagi kita untuk bisa jadi negara sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena Al-Quran tidak kita amalkan. Tidak kita amalkan. PR kita banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah. Sayang sekali nih waktu kita sudah habis nih Ustadz ya. Sebagai penutup Ustadz. Di acara sahur bersama tokoh ini, apa yang ingin Ustaz sampaikan nasihat Ramadan nih untuk ikhwan dan akhwat? Iya, jadi ikhwan akhwat sekalian, para pemirsa Rasil TV, para pendengar Radio Silaturahim, Ramadan ini bulan kesempatan bagi kita menumbuhkan sel-sel otak baru yang langsung kita isi Quran. Sel otak baru itu ada ketika kita berpuasa lapar. Jadi sebetulnya jangan lagi pakai hadis yang belum tentu sahih mengenai tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya tidur terus gitu. Padahal saat itu kesempatan besar kita memasukkan nilai-nilai Quran yang akan masuk ke dalam sel otak baru. Mengubah siapa kita nanti setelah Al-Quran. Jadi kesempatan ini sekarang ada kepada kita, Allah beri peluang kita di Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Berpuasa
adalah cara supaya Al-Qur'annya masuk ke dalam sel-sel otak baru gitu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Semoga Allah ridho kepada kita selama bulan Ramadan. Amin. Itu udah ada keterangan medisnya, Gus. Ya. Makanya kita susah ngapalin karena kita kenyang terus soalnya. Hormon tadi Betul. hormonnya tidak tidak mendukung gitu ya. Tidak mendukung. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua, Ikhwan dan Akhwat. Ustadz Doni, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Dan Ikhwan Akhwat, Ustadz Doni ini suaminya Mbak Rizka. Oh, udah tahu ya, Gus. Masya Allah. Mbak Rizka juga semoga selalu sehat ya. Masih bisa terus siaran di Rahasia. Ustadz, semoga perbincangan kita ini berkah ya. Amin. Lalu juga bermanfaat untuk Ikhwan dan Akhwat. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Enggak. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahur bersama tokoh edisi dengan Ustadz Doni Amar Sagaf. Semoga apa yang kita perbincangkan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk Ikhwan dan Akhwat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.